Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa ada Zen di sini dan kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Siapa sangka ya, episode ke-6 WandaVision bukannya menjawab sisa pertanyaan kemarin, malah nambah lebih banyak lagi pertanyaan. Teori yang sempat kita lontarkan sama-sama ternyata tiba-tiba ditepis lagi nih. Tapi setidaknya bocoran dari episode ke-6 kemarin patut dibenarkan. Ketika Wanda akhirnya benar memperluas Kubah Hex-nya karena Vision berusaha mencoba keluar dari realitas tersebut. Kemudian kedua anak WandaVision, Tommy dan Billy, yang akhirnya mereka menyadari kekuatan seperti kedua orang tuanya. Cuma ya itu doang sih yang benar. Sekarang kita masih dihadapi dengan jalan buntu tentang siapa Pietro yang ada di WandaVision ini. Apakah dia beneran Pietro? Terus Agnes yang seolah dikuasai kekuatan lain dan Herb yang tiba-tiba kasih clue. Terus apa kabar dengan Darcy yang ikutan terperangkap di Kubah Hex? Dan rahasia besar apa yang disimpan Direktur Hayward? Yuk kita bahas aja. Ini dia segmen Spotlight. Harap bersabar, ini ujian. Tapi ya nggak gini ya, bukan MCU namanya toh. Episode ke-6 kali ini berlatar momen Halloween. Seperti trailer yang udah lama beredar lah. Dan setidaknya meski pertanyaan makin banyak, clue-nya juga nambah lagi. Emang sih nggak sebanyak pertanyaannya. Kita mulai dari kehadiran Pietro yang kali ini diperankan Evan Peters. Ingat, Pietro, not Peter. For your information, Quicksilver yang ada di X-Men namanya Peter. Dan di MCU namanya Pietro. Cuma yang menarik perhatian bukan nama yang berbeda. Kita diperlihatkan kembali dengan tragedi yang akhirnya membunuh Pietro pada saat dia masih diperankan Aaron Taylor Johnson. Dan di saat yang bersamaan, Darcy juga mengatakan si recast Pietro. Nah, dia merombak atau mengganti peran Pietro. Dan lagi-lagi, Darcy juga mempertegas apa yang dilihatnya. Tidak tampak seperti Pietro yang dia ketahui. Darcy juga sempat bilang, he broke the wrong face. Atau dia pakai wajah yang lain gitu. Dan sekarang kita compare dengan Pietro versi Evan Peters yang nongol tiba-tiba. Pietro kali ini berbeda 180 derajat dengan Pietro yang kita kenal di Age of Ultron. Lebih tengil, kekanak-kanakan, and too much talking. Itu juga diperhatikan Wanda. Cuma yang jadi pertanyaannya, Wanda kenapa seperti tidak menyadari kalau Pietro yang muncul ini bukanlah Pietro yang dikenalnya? Ya kan terlihat kan di akhir episode 5 minggu lalu, Wanda jelas tiba-tiba terkejut dengan munculnya yang katanya Pietro. Dan Wanda pun langsung menebak Pietro. Dan di episode ke-6, Pietro berulang kali salah menceritakan masa kecilnya. I don't know apakah masa kecil yang diceritakan Pietro ini terhubung dengan universe-nya dia. I don't know apakah X-Men or something. Dan sementara Wanda beda universe-nya. Sekali lagi ini teori, ingat teori. Dan Wanda juga sempat menyinggung nih aksen Pietro yang tiba-tiba terdengar aneh. Nggak tahu ini aksen mirip sama siapa gitu atau karakter apa. Coba kalau kalian mungkin tahu atau peka, boleh komen di kolom komentar. Oke, jelas sekarang ya. Wanda bukanlah yang menciptakan Pietro seperti argumen kawan-kawan. Mungkin ini bisa salah. Loh, ragu dong. Bukan soal itu. Pasalnya, Wanda sempat melihat tubuh Pietro terlihat seperti orang mati dengan tembakan di badannya. Dan ini sama hal yang terjadi di Pietro di Age of Ultron. Dan itu juga menampilkan yang sama dengan Vision di beberapa episode lalu. Cuma, ada satu dialog yang menyita perhatianku. Ketika Pietro mengatakan dia tahu kalau dia berbeda sekarang. Dan dia juga nggak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Oke, itu clue. Kemudian Pietro juga menyinggung satu ingatan masa lalu tentang Shangri-La. Ayo. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi soal ini di kesempatan berikutnya lah. Kita beralih ke teori berikutnya. Episode 5 kemarin kan perdebatan Wanda dan Vision mulai terkuak dengan beberapa keanehan. Vision yang mengatakan kemana semua anak-anak di sana dia nggak pernah ngelihat. Dan kali ini berbeda. Westview tampak ramai. Anak-anak berkeliaran menikmati pesta Halloween itu. Pertanyaannya, siapakah yang membuat realitas ini? Wanda. Kita sama-sama tahu, Wanda memang punya kekuatan membuat realitas sampai memanipulasi ingatan orang. Cuma apakah ini realitas? Rasanya, ya maybe yes, maybe no.
Mereka kan bergerak, mereka berbicara, dan ingat, Wanda sempat bilang, dia bahkan nggak tahu dari mana semua ini mulai, dan dia juga sempat bilang, tidak semua yang terjadi di sini karena perbuatannya. So, siapa dong? Agatha Harkness? Oke, wah inilah yang jadi pertanyaan juga. Agnes kemana ya? Kenapa hanya terlihat Hope sendiri di tengah-tengah kota Westview? Ya, seperti sama-sama kita saksikan. Agnes terlihat ada di pinggir kota Westview, tepatnya di persimpangan Alice Avenue. Seperti yang disampaikan Agent Woo, Monica, dan juga Darcy, orang-orang di pinggir kota Westview tidak ada satupun yang bergerak. Itu terlihat dari peta yang ada di device-nya Hayward. Even mereka menyaut. Nah, Agnes pun demikian. Cuma, kenapa? Hanya Agnes yang bisa menyaut kedatangan Vision saat itu, meski ia tidak bergerak sama sekali. Dan ketika Vision mencoba membuka ingatan terdalamnya, Agnes sempat menegaskan, apakah aku mati, dengan ekspresi cemas. Dan di saat Agnes menyadari Vision harusnya sudah mati, dan kenapa ada di sini? Bahkan Vision pun tidak tahu siapa itu Avengers. Well, udah jelas lah, emang ada benarnya kalau Wanda memanipulasi semua ingatan orang-orang agar mereka tidak sama sekali mencoba mengingatnya lagi. Cuma ini jadi teka-teki dong, kenapa hanya Agnes yang masih bisa menyaut Vision dalam kondisi tidak bisa bergerak? Kalian punya teori? Kemudian apa kabar dengan pangkalan Sword? Ya, sebelum kejadian Cuba Hex akhirnya diperluas Wanda, Jimmy Woo, Monica, dan Darcy akhirnya mencoba meretas data di peralatan Direktur Hayward. Di sana mereka menemukan peta dan data detail kota hilang Westview tersebut. Di sini ada yang menarik. Pertama, akhirnya makin mempertegas kembali Monica Rambeau dengan tubuhnya yang kali ini berbeda. Efek setelah terlempar dari Westview, sel darahnya seperti tercipta ulang di tingkat molekul 2 kali lebih dari seharusnya. Dan sepertinya Hayward tahu apa yang terjadi dengan Monica. Dan bisa saja itu jadi alasan yang cukup kuat, cukup konkret kenapa Monica seperti dicoba disingkirkan, di mana dia baru aja bergabung di misi ini. Dan saat itu juga, tahu sendiri, Hayward juga yang menyambutnya. Kemudian ada satu informasi rahasia bernama Cataract. Aku nggak tahu ini apa. Cuma kalau kalian penikmat game Capcom, Cataract itu adalah salah satu lokasi pertarungan di game crossover buatan Capcom. Dan itu lokasi X-Men, Savage Land. Koreksi kalau aku salah, tapi rasanya aku nggak salah. Ini masih teoriku ya, tapi entahlah. But again and again, WandaVision mempertegas kembali, serial ini jadi pintu pertama buat masuknya universe lain untuk bergabung ke MCU. Khususnya X-Men setelah sebelumnya Spider-Man dan next projectnya Deadpool dan juga Venom untuk bergabung di MCU. Wow. Mau mampus kan? Bener kata salah satu komen kalian yang bilang nonton ini tuh kayak main game werewolf. Tebak-tebakan siapa penyihirnya, siapa warga biasanya, siapa si serigalanya. Lemah otak ini seketika. Tapi pada intinya, villain di WandaVision masih asik main petak umpet nih. Dia yang turut mengontrol realitas seperti yang Wanda lakukan, dia juga yang mungkin sempat ada di tubuh Pietro, Agnes, Dottie, or ya nggak tahulah siapa dia. Mephisto, maybe, or bigger than. Sesuatu atau seseorang yang jauh lebih memungkinkan untuk jadi villain MCU fase 4. So, kita lihat aja. Impresi kalian bagaimana dengan episode 6 WandaVision ini dan teori kalian seperti apa dengan WandaVision episode 6 ini? Karena serial MCU kali ini, khususnya WandaVision, ini seru, bahkan jauh lebih baik dari serial-serial MCU yang pernah dirilis. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe, dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.